Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, NPM 235102293 dari kelas 5B. Setelah saya mempelajari dua video yang sudah diberikan tadi, saya akan mempresentasikannya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya pahami tentang jika JavaScript. Ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dasar pemrograman JavaScript. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, kita mengenal dulu apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk pengembangan web. Ini adalah bahasa yang memungkinkan pengembangan untuk membuat halaman web interaktif, dinamis, dengan JavaScript elemen-elemen seperti tombol, form, animasi, dan interaksi real time. Bisa berfungsi di sebuah halaman web. Berikut adalah beberapa poin penting tentang JavaScript. Bahasa scripting. JavaScript adalah bahasa client-side scripting yang berarti dijalankan di browser pengguna, bukan di server. Ini memungkinkan perubahan langsung pada tampilan halaman web tanpa harus membuat ulang seluruh halaman. JavaScript sering digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada situs web, seperti menampilkan dan menyembunyikan konten, validasi form, atau menangani kejadian seperti klik, gerakan mouse, dan penekanan tombol. JavaScript memungkinkan halaman web menjadi dinamis, misalnya elemen dapat dimodifikasi setelah halaman dimuat berdasarkan tindakan pengguna atau data yang diperoleh dari server tanpa mereload halaman, misalnya menggunakan Ajax. JavaScript mendukung berbagai gaya pemrograman termasuk pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan imperatif. Selain di browser, JavaScript juga bisa dijalankan di sisi server menggunakan lingkungan seperti Node.js. JavaScript mendukung operasi asinkron yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus tanpa menunggu satu proses selesai. Ini berguna misalnya untuk pengembangan data di server sambil tetap menjalankan interaksi di halaman web. Secara sederhana, JavaScript adalah kunci untuk membuat situs web menjadi lebih menarik, responsif, dan interaktif bagi pengguna. Baiklah, kita akan masuk ke codingannya. Yang pertama itu tentang internal dan eksternal JS. Internal itu bagian dalamnya seperti index HTML, dan eksternalnya kita bisa lihat situ di sana ada main.js. Jadi eksternal itu kita panggil dari luar dan masuk ke dalam body di bagian index HTML-nya, dan dipanggil menggunakan codingan source. Selanjutnya ini adalah hasil kalau menggunakan alert tadi, hello world, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya ini yang bagian internalnya. Di titelnya kita bisa memasukkan nama sendiri atau yang lain dan akan mengubah pada tampilan yang ada di sini pada halaman nama web. Kemudian pada bagian body kita juga bisa menambahkan H1. Itu untuk paragraf 1 atau tulisan hurufnya bisa kita ubah menjadi lebih kecil menggunakan H2 atau H3. Nah, dan tampilannya seperti ini. Dengan belajar JavaScript, maka akan tertampil seperti ini. Dan bagian eksternalnya, di bagian script tadi, kita membuat source dari main.js. Jangan salah penulisan karena kalau salah penulisan saja data tidak akan terpanggil. Selanjutnya kita ke log, yaitu console log. Jika console log ini adalah untuk kalau dijalankan maka akan muncul seperti ini pada tampilan halaman webnya. Yang pertama-tama kita harus klik kanan pada bagian webnya, baru kita inspect, dan maka akan terlihat apa yang kita tulis atau apa yang kita masukkan. Di konsol log ini kita juga bisa mencoba mengetes apakah suatu button berfungsi atau tidak. Jika berfungsi maka dia akan muncul di sini. Walaupun kita belum membuat event triggernya. Kemudian ada variable assessment. Variable itu adalah ini usia yang sama dengan 20. Dan console log itu buat memanggil data di inspect tadi. Kita buat usia kamu adalah tanda petik kemudian plus usia. Itu buat memanggil data usia yang kita buat tadi secara manual, bukan langsung diinput dari dalam webnya langsung, dan akan terpanggil di dalam sini. Jadi setelah di run maka akan dapat hasil sini, usia kamu adalah 20. Selanjutnya masih di variable assessment,
kita menggunakan let. Let itu biarkan, jika dia menggunakan dia akan, itu konstanta itulah suatu ketetapan, jadi tidak bisa diubah. Jika nulis let di sini, let sama usia sama dengan 20 dan kita buat usia di bawahnya 30, maka akan mengikuti yang di bawah ini karena let biarkan. Dia mengikuti dengan adanya yang baru di bawah. Kemudian alert ya buat pop up seperti tadi. Selanjutnya ini terdapat alert, prompt dan alert, prompt dan variabel. Kita buat seperti tadi, let usia sama dengan prompt. Prompt ini untuk memunculkan pop-up di sini, tapi kita bisa menginput datanya dan datanya akan dimasukkan ke dalam alert, dia akan dipanggil. Maka fungsi plus usia di sini, ketika kita menulis prompt misalnya usia kamu adalah sekitar 20, maka dia akan memunculkan alert seperti ini setelah kita mengisi di bagian prompt. Kemudian ada tipe data. Tipe data itu ada string, number, float, double, dan lain-lain. Dan seperti ini ada let nama, kita bisa isi menggunakan nama kita sendiri, usia, tinggi badan, let berat badan, dan pacar. Kemudian untuk memanggil datanya biar seperti ini, dengan memanggil bagian yang di sini, kita bisa menggunakan nama saya, dollar, kurung awal, dama. Kenapa nama? Kita mengikuti variabel yang kita buat pertama yang di atas. Jika tidak sesuai, maka data tidak akan terpanggil. Selanjutnya, conditional statement. Kita masih menggunakan variabel yang sebelumnya. Conditional statement ini seperti if dan switch. Kalau if dia tampilan di sini ya akan biasa saja. Kalau misalnya kita tulis 0 di pacarnya, dia akan berarti pacar saya 0 gitu. Tidak jelas gitu apa itu 0. Kemudian kenapa berat badan di sini 0? Yang makanya tadi dia datanya tidak terpanggil di sini, berat badannya kosong karena belum diisi. Makanya di sini berat badan sama dengan 60 karena let kan biarkan. Jadi jika ada data baru maka dia akan langsung masukkan ke dalam. Kemudian if pada penjelasan if, jika pacar sama dengan 0, maka dia akan menjalankan yang pertama ini, belum punya. Jika di dalam pacar ini tulisan yang lain atau input yang lain, dia akan memasukkan udah punya. Sedangkan kalau switch, kita bisa membuat berbagai case atau kasus. Seperti case kalau misalnya kita jawab angka 1, maka akan keluar yang ini, punya satu saja. Dan dia akan berhenti. Jika 2, maka akan tertampil ini. Dan jika default, maka dia seperti ini, belum punya pacar atau kosong. Cara memanggilnya sama, menggunakan alert tadi. Nama saya ini dollar kurung awal dan seterusnya. Operator. Operator itu seperti tambah, kurang, kali, bagi. Di sini saya masih menggunakan variabel yang sebelumnya, nama, usia, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tinggi badan juga. Kemudian memasukkan variabel baru yaitu saldo awal dan saldo tambahan. Saldo tambahannya sekitar 100.000 dan saldo tambahannya 50.000. Di sini saya membuat alert baru yang di bawahnya, berarti sesudah tampilan alert pertama jika tekan OK maka alert kedua akan muncul. Alert kedua memunculkan saldo tambahan saya sekitar 100.000 dan saldo tambahannya 50.000. Itu belum dijumlahkan. Dan di sini saya memasukkan operator baru yaitu tambah dan kurang. Jadi akan menimbulkan data baru seperti saldo akhir. Saldo akhir itu didapat dari saldo awal ditambah saldo tambahan dan dikurang hutang, maka akan muncullah saldo akhir dan tertampil di sini. Di sini karena saya screenshotnya pada bagian yang di sini menggunakan operator perkalian, maka tampilannya seperti ini. Dan saya menambahkan alert baru juga pada bagian ini. Ini ya, maka yang terpop up yang pertama kali ini, yang kedua baru bagian yang datanya, kemudian data kita baru saldo ini yang keluar terakhir. Kemudian array. Array itu untuk mengelompokkan data. Jadi misalnya nama guru,
kita bisa menginputkan banyak data di dalamnya, atau enggak kelas, bisa 5A, 5B, 5C, 5D. Kemudian nama guru.push ini digunakan untuk memasukkan data tambahan ke dalam nama guru. Jadi kita push, dia masuk ke dalam sini jadi 5. Kenapa di sini jadi 3? Karena saya menghilangkan yang awal dan akhir dengan menggunakan nama guru.shift dan nama guru.pop. Shift ini untuk menghilangkan yang awal, paling awal seperti Jody, dan yang terakhir pop itu adalah Putri. Jadi yang tertampil hanya Bunga, Rahman, dan Dea. Selanjutnya masih tentang array. Di sini kenapa let nama gurunya kosong? Jadi atau 0 ini biar kalau kita menambahkan angka di sini pada nama guru kosong, karena JavaScript itu dimulai dari 0 dari 0 dan seterusnya. Jika di sini kosong, maka yang tertampil adalah Dea. Karena saya menghapus nama guru.shift, maka Dea akan terhapus dan akan memasukkan Rahma. Dikarenakan saya menghapusnya menggunakan shift bukan pop. Jika pop, maka akan tertampil Dea. Sebelumnya ini maksudnya akan menampilkan semua nama gurunya jika kosong. Selanjutnya looping atau perulangan. Di sini saya masih menggunakan konstanta atau ketetapan. Ada nama gurunya adalah Rahma, Fikri, Retno, dan Bunga. Jika kita biarkan 1 sama dengan 0, I lebih kecil dari nama guru dan I++ ini I-nya akan bertambah, ditambah makin menambah sampai ada bagas tentuan. Cuman di sini lebih kecil sama dengan nama guru .let. Berarti cuman ada namanya Rahma, Fikri, Retno, dan Bunga. Konsol log ini adalah untuk memastikan di bagian inspect masuk ke konsol akan nampak seperti ini. Akan muncul daftar seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke do while. Kita buat let I sama dengan 10 dan kita melakukan I itu tambah I++. Kemudian masuk ke konsol log while lakukan jika I lebih kecil dari 10. Di sini kenapa cuman ada 1 saja tidak 10? Karena saya membuat let I-nya sama dengan 10. Jadi datanya Jadi dia tidak akan melakukan perulangan karena angka sudah tetap. Jika saya buat di sini 0, maka di sini akan ada tampilannya 10. Kita bagian dokumen title ini adalah pada video kedua yang DOM, dokumen title. Dokumen title ini adalah untuk mengubah pada bagian nama web di atas ini. Dokumen title sama dengan di sini kita bisa masukkan input terserah kita, maka nama web bagian atas akan terubah. Tetapi nama dari bagian di indeks HTML yang tadi yang ada bagian titelnya nama saya itu tidak akan hilang, tapi ada historinya di sini. Selanjutnya ini adalah dokumen body. Jika kita membuat dokumen .title sama ini console.log buka kurung dokumen .body, maka dia akan menampilkan apa isi dari bagian index HTML kita seperti di bagian ini, body-nya saja. Maka ini akan tertampil pada bagian konsol yang tadi. Selanjutnya ada append. Append itu untuk memunculkan data dari apa yang kita panggil di sini, misalnya hello world. Kalau tidak menggunakan append di sini, maka hello world ini tidak akan terpanggil, tidak akan muncul karena dia masih di belakang, bukan di depan. Append itu untuk memanggil dia supaya dia muncul di depan. Selanjutnya create and combine DOM. Create pada di sini kita menggunakan konstanta H1 sama dengan dokumen create element H1. Kemudian kita memasukkan lagi H1 text center sama dengan ini H1. Maka kita akan memanggilnya lagi pada bagian body append. Kita kemudian apa yang variabel yang pertama kita tulis tadi H1 kita akan masukkan juga ke dalamnya. Jadi append buka kurung H1 itu buat memanggil dari variabel H1 ini. Selanjutnya masih create and combine tapi lebih luas.
Sebentar, saya besarkan. Pada grid ini kita bisa menggunakan text content, inner HTML, dan inner TXT. Apa itu marquee? Marquee itu dia buat untuk menggeser dari tulisan yang bergerak dari kiri ke kanan. Tapi apa perbedaannya? Text content dia menampilkan teks murni, tidak memproses HTML jadi tag tidak jadi tag marquee, ditampilkan sebagai teks biasa. Kemudian kenapa bagian inner HTML itu bergerak? Karena dia inner HTML itu memproses dan merender HTML, karena itu tag marquee berfungsi dan membuat teks bergerak. Dan inner text menampilkan teks yang terlihat tanpa memproses HTML, sehingga marquee ditampilkan sebagai teks biasa biasa saja, tidak ada perubahan. Selanjutnya kita ke data selector, styling and select data selector dan styling selector. Pada data selector ini kita menggunakan ada penambahan data baru pada index HTML berupa button 1 dan button 2. Di button 1 saya menggunakan ID, jadi kita memanggilnya dengan get element by ID, buka kurung btn 1. Kemudian kenapa di sini saya di btn 2 itu query? Karena pada indeksnya saya menggunakan kelas di sana. Dan memanggilnya itu menggunakan titik atau pagar. Kemudian ini styling selectornya. Yang saya edit cuma pada bagian button 1. Button style.padding 8px. Kemudian font size tulisannya 15px. Dan untuk backgroundnya tomato. Event trigger. Nah, di sini saya membuat menambahkan button 1 dan button 2. Dan on click itu ketika diklik maka dia akan berubah warna. Dan jika di on mouse over, jika tersentuh tanpa diklik, dia akan berubah teksnya. Kemudian on mouse out itu akan keluar, ketika mouse-nya keluar maka akan kembali ke teks yang sebelumnya seperti saya klik gitu. Dan ini ada tampilannya, jika pada kursor mouse diarahkan ke sini maka dia akan berubah isi dalam teksnya, dan jika digeser kursornya keluar maka dia akan berubah lagi seperti awal. Ini diklik makanya berubah jadi warnanya di aqua. Dan tidak hanya pada bagian index HTML, kita juga menambahkan function pada bagian main.js-nya. Function ganti warna, buka kurung, kurung awal, kemudian kita menambahkan apa yang mau kita tambahkan pada ganti warna tersebut. btn1.style.background. Kemudian menambahkan warnanya. Kemudian function ubah teks itu untuk mengubah teks yang jika diarahkan kursornya ke sana maka tulisannya akan berubah, dan jika di out dia akan kembali. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.